Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di mata kuliah komputasi teknik pada kali ini. Kelompok saya, kelompok 11, yang berisikan anggota saya Muhammad Hafiz, teman saya Brian Ananta Silohaji, dan Efatah Omar Mendieta akan membahaskan tentang Buckling Analysis of Laminated Composite and Sandwich Beam by the Finite Element Method. Oke. Jadi apa sih tujuan dari jurnal ini? Jadi jurnal ini tujuannya itu memperlengkap metode dari masalah buckling. Jadi emang udah banyak jurnal-jurnal udah membahas tentang buckling. Jadi ini jurnal tujuannya memang sebagai memperlengkap lah, seperti itu. Jadi kayak membuktikan apakah ini teorinya benar ataukah ini bisa dipakai analisis yang sebelumnya itu benar. Dan juga ini sebagai bahan perbanding dengan metode sekarang. Seperti itu. Oh ya, maaf. Bentar. Recording in progress. Oke. Ya, diulang lagi tadi tujuan jurnalnya yang melengkap metode dari masalah buckling dan juga sebagai bahan pembanding hasil dari metode sekarang. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita tadi judulnya kan ada analisis of laminate composite kan. Jadi apa sih komposit laminan ini? Jadi komposit laminan ini adalah jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabungkan menjadi satu, dan setiap lapisannya ini memiliki karakteristik khusus seperti ditunjukkan pada gambar kan. Ada yang silver, ada yang kuning panjang-panjang itu, ada juga yang warna biru, seperti itu. Jadi emang setiap lapisan itu punya karakternya masing-masing. Jadi komposit laminan ini biasanya terdiri dari 4 jenis, yaitu serat kontinu, serat anyam, dan juga komposit serat acak, dan komposit serat hybrid. Jadi di sini kita bahas tentang formula elemen terbatas. Jadi gambar di atas ini, yang di atas kanan ini merupakan tumpukan dari komposit laminan sejumlah N lapisan yang sedang dikompresi. Jadi kita di sini ingin melihat efek gesernya. Efek geser ini menggunakan first order shear deformation theory atau FSDT. Untuk tebal ke K dengan tebal K, maka persamaan diferensialnya bisa ditulis sebagai berikut ini. Jadi ini merupakan persamaan diferensialnya, yang dimana bisa kita lihat itu ada yang diketahuinya ya, bisa ada axial displacement-nya, ada transversal displacement-nya, ada rotasi displacement-nya, modulus geser, massa persatuan panjang, luas area, massa jenis, dan lain-lain. Selanjutnya ada matriks elemen untuk satu lapisan. Bisa kita lihat untuk melanjutkan, tadi kan kita udah lihat dari layernya ya, ada banyak layernya. Jadi untuk multi layer elemen matrik, penelitinya ini yang bikin jurnal ini memulai dengan menggunakan satu lapisan dulu, seperti gambar di samping ini, di samping kiri. Dia mengambil example satu lapisan yang dimana bisa keterima noda dong, yang dimana 4-nya itu tersebar dengan jarak yang sama, dan satu itu yang ada di tengah. Itu saya lihat ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
yang dimana dari gambar di samping ini kita dapatkan 10 degree of freedom atau DOF, termasuk 3 aksial dan 4 transversal dan 3 rotasional berpindah. Seperti itu. Yang dimana kita bisa dapat itu ada apa aja sih? Ada U1, ada U2, ada U3, ada V1, V2, V3, V4, ada yang lagi rotasional, theta 1, theta 2, theta 3. Dan kalau kita perhatikan bahwa rotasi Ki ini bisa dianggap tidak berhubungan secara diagramatis dengan kemiringan dV per dx untuk menentukan deformasi geser. Asumsikan solusi untuk persamaan K, Vk, dan theta K ini seperti di mana ada yang diketahuinya ada fungsi bentuk dan fungsi perpindahan modal. Jadi berdasarkan dari Timoshenko beam theory, perpindahan poin tidak pada midlane. Jadi kita bisa mendapatkan U ini persamaannya menjadi U yang Y, theta, dan V dengan V. Seperti itu. Recording in progress. Kuadrat seperti itu untuk konsistensinya. Polimer ini dapat dengan mudah diperoleh dengan rumus interpolasi Lagrange. Dengan menggunakan metode Galerkin, persamaan satu ini bisa ditulis seperti ini. Nah, dengan mensubstitusi solusi yang diberikan dari persamaan 3 yang sebelumnya ke dalam persamaan 5, kita bisa mengikuti prosedur elemen hingga biasa persamaan gerak untuk lapisan ke K yang bisa diperoleh sebagai berikut ini. Dan kita bisa lihat itu ada masa elemen kekakuan dan kekakuan geometri. Nah, di sini kita bisa peroleh matriksnya ya, bisa didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, di mana bisa kita lihat dari integralnya seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Brian Ananta. Kepada Brian Ananta, dipersilakan. Ya, selanjutnya tentang multilayer beam element, di mana tidak ada DOF aksial dan transversal tambahan yang disertakan, jadi jumlah DOF menjadi 3n+7 untuk elemen balok sebanyak n layer untuk menghubungkan lapisan ke K ke lapisan selanjutnya ke K+1. Kendala kinematik dapat diasumsikan kayak rumus yang 9 ke persamaan yang 9 dengan ketentuan persamaan yang ke-10. Dari situ diperoleh perpindahan aksial dan vertikal pada antarmuka lapisan slip dan delaminasi tidak terjadi. Terus matriks banyak diperoleh dengan mentransfer matriks lokal lapisan ke N ke dalam bentuk baru yang melibatkan DOF lapisan N-1 ditambah 3 rotasi dari lapisan N. Kemudian ditambahkan ke matriks N-1 lapisan yang dimodifikasi untuk memasukkan rotasi lapisan N. Matriks gabungan ini kemudian diubah lebih lanjut untuk memasukkan DOF lapisan N-2 dan seterusnya secara berurutan sampai matriks untuk semua lapisan telah dirakit menjadi satu massa keseluruhan kekakuan dan matriks kekakuan geometrik yang diberikan seperti matriks di bawah. Lanjut, Rob. Selanjutnya free vibration and buckling analysis. Vektor perpindahan U dapat dinyatakan sebagai
U, X1R, X2R, sampai XNR pangkat T, di mana R adalah rumus modus untuk getaran bebas balok. Substitusi X sama dengan UE pangkat I omega T ke dalam persamaan MX tambah K tambah K tambah NX X G kali X sama dengan 0. Dan didapat persamaan yang di bawah, yang di kiri bawah, di mana omeganya menunjukkan frekuensi alami balok. Untuk tekuk analisis, frekuensi alami hilang dan persamaan stabilitas menjadi sama dengan 0. Solusi ini memberikan frekuensi alami dan beban tekuk balok. Perhatikan bahwa ketika frekuensi alami terendah hilang, tegangan aksial berkurang menjadi tegangan tekuk kritis balok. Dari hasil percobaan pada jurnal didapat kesimpulannya seperti didapat hasil perhitungannya seperti tabel di kanan. Lanjut, Rap. Ya, jadi kesimpulannya elemen balok multilayer disajikan untuk getaran dan tekuk komposit laminat dan balok sandwich. Pengaruh geser dipertimbangkan oleh teori deformasi geser orde pertama, slip dan delaminasi antara lapisan tidak diperbolehkan. Menurut hasil penelitian didapat, pertama, elemen ini dapat memprediksi beban tekuk pada balok laminasi searah dan balok silang serta balok sandwich dengan akurasi yang baik. Yang kedua, untuk laminasi sudut lapis, akurasi elemen dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan polinomial orde tinggi dan dengan demikian DOF tambahan dalam larutan. Meskipun elemen yang disajikan di sini berdasarkan pada SDT, kami mengatakan bahwa elemen tersebut memberikan hasil yang memuaskan untuk beban tekuk balok laminasi sebanyak teori halus yang tersedia. Karena elemen yang keempat, karena elemen ini disusun secara berlapis, maka elemen ini cocok digunakan untuk pemecahan masalah balok laminasi yang berhubungan dengan slip dan delaminasi interlaminar dengan melakukan beberapa modifikasi. Ini adalah karya penelitian selanjutnya yang masih berlangsung. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan dari kolom chat atau langsung on mic.
Oke, ada pertanyaan ya dari Muhammad Arya Satya dari kelompok 5. Mengapa sih perlu dilakukan analisis buckling pada komposit laminanya? Jadi kenapa perlu dilakukan analisis? Karena komposit semakin banyak digunakan di hal-hal seperti angkatan laut, sipil, teknik mesin, dan masih banyak lainnya. Jadi emang karena kegunaannya banyak, makanya ini dilakukan analisis buckling gitu. Dan juga karena fitur dari unggulan mereka dalam kekuatan, kekakuan, dan juga ringan. Oleh karena sifat uniknya tersebut, dari laminasi komposit, perlu dilakukan analisis yang dapat memperkirakan batasan pada kekuatan materi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan materi dan meminimkan resiko yang mungkin merugikan seperti itu. Apa udah jelas, Muhammad Arya Satya? Sudah. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzan Khairullah dari kelompok 12, apa yang masuk dengan FSDT, dan ada pertanyaan dari Faris Satria, apa itu DOF? Jadi untuk FSDT itu First Order Shared Information Theory, itu teori yang berdasarkan dari 3 displacement dari U awal, V awal, dan W awal, dan dengan 2 rotasi. Dan untuk DOF itu adalah degree of freedom, di mana ini adalah suatu jumlah perhitungan akhir dari suatu statistik yang bebas berubah-ubah atau dapat didefinisikan sebagai jumlah total observasi dikurangi jumlah batasan independen yang dikenakan pada suatu observasi. Bagaimana Ojan dan Farid? Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Reinhold dari kelompok 7. Apa sih itu composite hybrid? Jadi composite hybrid ini adalah komposit laminan hybrid yang dimana komposit ini tersusun dari lamina-lamina dengan kombinasi yang berbeda dari segi materialnya. Yang maksud dari material ini jenis penguat dari matriksnya serta dari arah penguatnya, seperti itu yang dimaksud dari composite hybrid. Pak, udah jelas, Renat?
Oke, ada pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Darel Kenundra dari kelompok 9. Tanya apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari jurnal. Jadi memang tujuan dari jurnal ini, jadi untuk masalah buckling dari komposit laminan itu banyak banget teori yang dipakai ya, atau formula-formula yang dipakai. Masih belum ada perhitungan yang pasti, jadi masih dalam tahap penelitian. Oleh sebab itu, jurnal ini ditujukan untuk memperkaya pengetahuan kita